Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kori dari Republik Investor. Pada kesempatan kali ini saya akan coba menjelaskan dan sharing kepada teman-teman semuanya terkait dengan pola yang terjadi di satu saham. Nah, kalau kita ingat, ada satu teori yang populer dari analisis teknikal, yaitu Dow Theory. Nah, yang menyebutkan bahwa sejarah akan berulang atau history repeat itself. Nah, apakah memang terjadi seperti itu di bursa kita khususnya gitu ya? Karena kejadian yang berulang itu akan membentuk suatu pola. Nah, pola ini yang memang perlu kita ketahui sebagai investor gitu ya untuk mendapatkan keuntungan dari saham tersebut gitu. Jadi kita bisa membaca pola-pola yang sering terjadi dalam pergerakan harga saham tersebut untuk dijadikan acuan pembelian dan penjualan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan coba menjelaskan ke teman-teman semuanya, ada satu saham yang setiap bulan Oktober dalam 5 tahun terakhir selalu naik gitu. Selalu naik di bulan Oktober. Nah, sahamnya apa? Jangan lupa teman-teman simak videonya sampai akhir karena di situ juga saya akan jelaskan bagaimana prospeknya di bulan Oktober ini, apakah sejarah akan berulang bahwa setiap bulan Oktober selama 5 tahun ini selalu naik, dan di Oktober 2020 apakah demikian? Nah, kita coba lihat prospek di bulan Oktober untuk saham tersebut. Jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe dari channel Republik Investor dan tekan tombol loncengnya agar dapat notifikasi ketika kita upload video. Oke, langsung saja kita simak videonya. Oke, teman-teman, seperti yang saya bahas di awal bahwa kita akan coba membahas pergerakan harga saham dengan mengidentifikasi pola yang terjadi gitu. Karena kalau misalkan teman-teman ketahui ada satu teori yang memang cukup populer ya untuk analisis teknikal, yaitu Dow Theory. Mungkin salah satunya itu adalah history repeat itself. Pergerakan yang akan terus berulang hingga membentuk pola-pola tertentu itu. Nah, pola inilah yang perlu kita ketahui dan bisa kita manfaatkan dalam mengambil keputusan, tentunya untuk mengharapkan keuntungan. Nah, pada video kali ini saya coba akan membahas buat teman-teman semuanya bahwa ada satu saham yang selalu naik selama bulan Oktober ya, dalam 5 tahun terakhir gitu. Nah, jadi selama 5 tahun setiap bulan Oktober saham ini selalu naik gitu, dengan rata-rata ya average yang lumayan besar juga gitu. Nah, pola ini yang bisa kita lihat untuk bulan ini di bulan Oktober. Apakah memang saham tersebut berprospek untuk naik di Oktober berdasarkan historinya selama 5 tahun ke belakang, atau malah enggak. Nah, kita coba akan bareng-bareng melihat sahamnya apa, kemudian prospeknya seperti apa, dan kita berharap tentunya ya mengulangi sejarah dari tahun-tahun berikut sebelumnya itu. Sehingga di Oktober ini kita bisa ikut membeli dengan harapan sejarah berulang pada periode-periode sebelumnya. Oke, kita langsung aja ya, kita gunakan website seperti biasa ya, Stockbit Pro. Ini buat teman-teman juga yang mau berlangganan bisa juga nanti masukin kode Republik agar nanti teman-teman bisa dapat diskon juga. Nah, kita coba lihat, saya coba kemarin sempat lihat-lihat pergerakan harga saham dan memang ternyata di bulan Oktober ini selalu mengalami kenaikan. Nah, kita coba lihat di menu seasonality. Kita coba lihat saham, saya sebutin aja langsung ya, saham LSIP. Nah, ini saham sektor perkebunan ya, perkebunan sawit yang memang akhir-akhir ini banyak diuntungkan karena terkait dengan kenaikan harga komoditasnya. Nah, kita lihat seasonality-nya untuk saham LSIP. Nah, coba ya, ntar saya biar 5 tahun pas ya. Nah, saham LSIP dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 selalu konsisten mengalami kenaikan. 2015 naik 11%, kemudian 2016 naik 2%,
2017 naik 7%, 2018 1%, 2019 5%. Dan saat ini di bulan Oktober baru 2 hari ya, udah ada kenaikan 1,66%. Jadi total rata-rata kenaikannya itu di 4,82% di bulan Oktober. Dan ini secara probabilitasnya ini 100% naik, selalu naik di bulan di 5 tahun terakhir dari tahun 2015. Nah, ini untuk saham LC. Kemudian periode yang naik tingginya juga ada di periode bulan Desember yang naik secara probabilitasnya itu 80%. Nah, kita fokuskan di bulan Oktober karena sekarang memasuki bulan Oktober, awal bulan Oktober, apakah ternyata nanti LSIP akan mengulang polanya yang mana di setiap bulan Oktober selalu mengalami kenaikan atau malah sebaliknya. Nah, kalau teman-teman percaya dengan teori yang tadi ya, yang saya sebutkan bahwa kejadian berulang akan membentuk satu pola, ya silakan. Gak ada salahnya kita membeli saham LSIP di bulan Oktober ini. Kita coba bandingkan dengan perusahaan sejenis. Nah, apakah secara keuangannya ini memang bisa diandalkan atau enggak? Kita coba ganti aja ya untuk saham-saham yang memang cukup bagus gitu ya. Misalkan AALI, kemudian kita compare dengan SIMP, Salim Infomas. Kita coba dengan SSMS. Dan TBLA. Coba ya. Nah, menu comparison ini satu lagi deh, BWPT. Menu comparison ini sangat bisa dimanfaatkan ya buat kita karena kita bisa langsung membandingkan peer to peer gitu. Artinya dengan industri yang sama, perusahaan dengan industri yang sama. Nah, kira-kira posisinya seperti apa? Kita lihat yang awal itu kita current PE ratio-nya ini pair. Jadi kita lihat pair yang paling rendah di antara industri, kira-kira pair yang perusahaan apa yang memiliki pair paling rendah. Kita pakai yang TTM aja di sini, LSIP 18, ALI 36, SIMP minus 8. Nah, kalau pair minus artinya ini tidak ada pertumbuhan dari labanya. Nah, kita kesampingkan perusahaan dengan pair minus. SSMS minus juga, TBLA 6 kali dan BWPT minus. Jadi kandidat dari pair ini yang paling murah kalau secara nilai dari price earning ratio itu TBLA, kedua LSIP, ketiga ALI. Jadi dibanding dengan perusahaan yang lain ya LSIP bukan paling jelek ya. Jadi masih cukup oke lah untuk current PE ratio-nya. Nah, kemudian kita lihat lagi current price to book value. Nah, LSIP 0,73, kemudian AALI 1,7, SMP 0,3. Tadi yang paling bagus dari sisi pairnya itu TBLA ya, sekarang 0,68. Nah, kemudian di sini kita lihat dari net profit margin. LSIP 1%, di antara dilihat lagi TBLA 8%, TBLA kemudian LSIP 1%. Jadi peringkatnya masih tetap sama, TBLA masih dari sisi net profit marginnya masih paling tinggi, kemudian LSIP yang kedua dan berikutnya di AALI gitu. Nah, kita lihat dari sisi return on equity, ROE. Nah, ROE LSIP 4%, kita langsung bandingkan dengan TBLA ya, karena TBLA yang paling baik gitu dibanding dengan LSIP. Kemudian TBLA 11%, LSIP 4%, ALI 3%. Nah, posisinya masih tetap TBLA yang terbaik. Nah, kita lihat lagi debt to equity ratio-nya. Oh, di sini nggak ada angkanya. Nah, kita lihat dari sisi IPS-nya. IPS 139, TBL 41%, ALI 231%. Nah, dari IPS ini memang terlihat bahwa ALI paling besar ya dibanding dengan yang lainnya. Karena memang ALI ini merupakan perusahaan yang secara ukurannya juga lebih besar ya dibanding dengan LSIP ataupun TBLA. Dari sisi asetnya pun juga lebih besar. Nah, IPS current IPS-nya di sini LSIP 49,
ALI 290, TBLA 116. Jadi masih apa namanya yang paling besar masih di ALI gitu ya untuk dari sisi EPS-nya. Nah, di sini kita lihat dari cash flow ya, free cash flow. Nah, kalau dari masa pandemi seperti sekarang, memang kita perlu melihat perusahaan yang memang memiliki cash flow yang positif. Nah, itu yang paling bagus. Karena kenapa? Di tengah pandemi kayak gini, penjualan ataupun pendapatan dia kan menurun. Sedangkan biaya-biaya yang memang setiap tahun muncul itu harus tetap dibayar. Misalkan biaya operasional seperti misalkan gaji pegawai, kemudian apa namanya perawatan-perawatan kebunnya ataupun lain sebagainya itu kan tetap harus dilakukan untuk maintenance mesin lah atau kendaraan. Nah, itu tetap harus dilakukan sedangkan pendapatan berkurang. Nah, ini kalau misalkan dia tidak memiliki cash flow yang positif, ini akan bahaya dalam jangka waktu tertentu akan menyulitkan perusahaan tersebut. Apalagi kalau perusahaan tersebut mempunyai hutang yang memang tetap harus dibayar gitu. Nah, jadi dalam kondisi seperti ini sangatlah penting kita melihat emiten atau perusahaan yang memiliki free cash flow yang positif. Nah, dalam hal ini LSIP memiliki cash flow yang positif dibandingkan dengan TBLA di sini masih negatif ya, cash flow-nya negatif, ALI positif. Nah, artinya di sini meskipun tadi rasio-rasionya TBLA masih cukup yang terbaik, di sisi cash flow-nya LSIP lebih baik dibanding TBLA karena dia memiliki cash flow yang positif sehingga kedepannya akan lebih leluasa ketika dia akan melakukan ekspansi ataupun berinovasi di tengah kondisi pandemi seperti ini. Nah, jadi ini catatan pentingnya bahwa kita cari perusahaan yang memang memiliki free cash flow atau ya cash flow yang positif ya untuk perusahaan tersebut. Gitu. Jadi secara keseluruhan dari sisi laporan keuangannya cukup bagus LSIP meskipun memang bukan yang terbaik ya kalau dari rasio keuangannya, tetapi tidak juga yang terburuk gitu. Jadi kita bisa apa namanya ambil kesimpulan bahwa LSIP layak untuk kita perhatikan khususnya di bulan Oktober ini gitu. Mengingat setiap kali Oktober LSIP mengalami kenaikan. Nah, kita lihat dari sisi chartnya. Nah, kita lihat dari sisi chartnya. LSIP di sini bisa dilihat kalau kita perhatikan pola dari technical sebetulnya masih cukup bagus ya karena kalau kita tarik lagi ke belakang bahwa sebenarnya tren penurunan sudah berubah. Tren penurunan dari LSIP ini memang sudah breakout ketika dari bulan Juni. Poinnya di sini. Nah, tren penurunan LSIP dari Desember 2019 bulan berakhir pada bulan Juni kemarin gitu. Nah, di sini. Ini titik di mana persimpangan atau perubahan tren atau reversal ya dari penurunan bulan September 2019 Desember 2019 sampai dengan Mei Juni ya. Juni baru mulai breakout dari pola penurunan. Nah, ini satu hal yang positif dan saat ini trennya juga masih cenderung uptrend untuk saham LSIP dengan support terdekat itu di area 900 untuk saat ini berarti di sekitar 880 ya. Ini udah cukup lama. Kita rubah 880 untuk supportnya. Nah, kemudian resistennya di 1060 sampai 1150. Jadi range-nya cukup jauh dan risk to reward-nya juga masih cukup terukur ya. Karena penurunan nggak terlalu jauh dari harga closing kemarin di harga 980, stop loss-nya di 880 dan resistennya 1060 sampai 1150. Nah, harapannya memang di bulan Oktober LSIP mengulangi polanya yang selalu naik pada bulan Oktober. Kita lihat chart secara monthly-nya.
Ya, karena tujuan kita kan untuk melihat pergerakan selama 1 bulan di bulan Oktober ini apakah memang mengalami kenaikan sesuai dengan polanya atau malah mengalami penurunan. Nah, kalau dari sisi tren LSIP di chart yang bulanan memang sih masih belum ada perubahan tren ya, masih cukup dalam penurunannya, tetapi memang kita lihat bahwa ada upaya atau ada perlawanan pembelian ya setelah 2 bulan kemarin turun dari bulan Agustus kemudian September. Nah, di Oktober ini udah mulai ada pembalikan. Nah, makanya ini ada peluang sampai memang tadi targetnya di 1060. Jadi secara teknikal bulanan pun juga LSIP cukup mendukung ya karena udah dua candle ya. Artinya ini mencerminkan 2 bulan pergerakan LSIP yang merah dan saat ini mengalami bulan Oktober LSIP ada kenaikan. Dan memang kalau mengulangi histori ataupun sejarahnya bahwa setiap bulan Oktober ada kenaikan, ini cukup cukup masuk akal ya untuk teman-teman di bulan Oktober ini LSIP bisa berpulang untuk naik di bulan Oktober. Nah, kita coba cek juga sebetulnya memang di bulan Oktober ini atau periode periode akhir tahun perusahaan-perusahaan CPO ini memang mengalami mayoritas mengalami kenaikan ya di bulan Oktober, November, Desember gitu. Jadi nggak cuma LSIP, cuman yang memang setiap Oktober yang naik itu hanya LSIP gitu dibanding dengan perusahaan yang lain. Kita coba lihat dulu di saham TBLA ya. Tadi kan ada kandidatnya itu kan TBLA dan LSIP ya. Kalau kita lihat secara rasio keuangan bahwa kenaikan dua saham tersebut atau nah, kalau kita lihat dari sisi rasio keuangan, tadi kan ada dua saham yang jadi urutan pertama dan kedua ya pilihannya itu ada TBLA dan LSIP. Kita coba lihat TBLA apakah secara seasonality-nya di bulan Oktober juga menunjukkan hal yang bagus atau enggak gitu. Tapi kalau di antara perusahaan sawit lainnya, LSIP merupakan satu-satunya perusahaan yang selalu naik di bulan Oktober gitu. Nah, tapi memang secara keseluruhan perusahaan-perusahaan kelapa sawit ini di bulan di akhir-akhir tahun itu memang mengalami kenaikan ya mayoritas. Nah, kalau kita lihat dari TBLA, TBLA di tahun sebenarnya baru 1 tahun ya 2018 dia mengalami penurunan 14%. Nah, sekarang di Oktober juga udah mulai ada penurunan ya 2%. Jadi seperti yang tadi saya bilang bahwa perusahaan sawit sebetulnya periode naiknya itu ada di akhir tahun gitu. Jadi TBLA pun juga masih ada peluang di bulan Oktober ini mengalami kenaikan karena kalau kita lihat dari historinya pun juga selama 5 tahun terakhir hanya di 2018 mengalami penurunan gitu. Oke, mungkin cukup sekian video dari saya kali ini. Sebetulnya teman-teman bisa melihat lagi pola-pola yang ada di market itu sangat banyak sekali. Jadi silakan dicari lagi pola-pola yang ada dan jangan lupa di komen video ini dan sebutkan kira-kira teman-teman semua mendapatkan pola apa yang terjadi di pasar saham kita itu. Oke, terima kasih buat teman-teman semuanya. Sampai jumpa di video berikutnya.